Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Nur Aprianti. Saya juga masih seorang mahasiswa teknik informatika di tingkat 3 atau semester 5 ya, di kampus STT YBS Internasional Tasikmalaya. Dan kebetulan saya juga salah satu peserta SIB di Bisa AI. Saya juga sudah bekerja kebetulan di salah satu SMK Kabupaten Ciamis. Tuh. Nah, mungkin sedikit ya yang akan saya bahas. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan digital marketing itu? Terus, kedua, manfaat menggunakan digital marketing. Ketiga, kategori digital marketing. Dan terakhir itu skill yang harus dimiliki seorang digital marketer. Nah, digital marketing itu adalah sebuah komponen dari marketing yang menggunakan internet dan teknologi digital berbasis online untuk mempromosikan produk atau jasa. Sebenarnya ada banyak banget gitu definisi atau pengertian, tapi ini salah satu definisi yang simple dan mudah dimengerti menurut saya. Jadi, simpelnya gini, digital marketing itu termasuk bagian marketing dan orang yang melakukan kegiatan digital marketing itu disebut dengan digital marketer. Ini source-nya dari Wikipedia ya, saya carinya. Nah, kenapa harus digital marketing? Karena di Indonesia itu penggunaan internet kalau di rata-rata itu banyak sekali. Bahkan bisa diistilahkan kita itu tidak bisa hidup tanpa internet. Dan We Are Social juga mengatakan bahwa negara kita itu menggunakan smartphone untuk berbelanja, sehingga mobile e-commerce-nya itu tinggi banget di Indonesia. Dan ini mengakibatkan perubahan di media consumption atau bagaimana konsumsi media saat ini. Contohnya nih, dulu kita lihat ya, kita dengar musik tuh di radio, terus kita lihat iklan produk itu di billboard. Billboard itu kayak misalkan di jalan kalian menemui sebuah iklan besar kayak banner gitu, itu billboard ya. Kemudian membaca melalui majalah dan nonton acara-acara itu di televisi. Nah, bedanya dengan sekarang itu di sini contohnya dengan mendengarkan musik melalui Spotify, kemudian nonton di YouTube, TikTok, pokoknya semua berkaitan dengan internet. Itu bedanya. Terus apa kaitannya kalau media consumption berubah ke teknologi internet? Nah, ternyata media consumption itu mengubah perilaku kita sebagai konsumen karena sekarang kita sebagai konsumen sebelum membeli produk atau jasa itu banyak melihat dulu atau nonton review orang dulu di YouTube, baik TikTok atau sejenisnya gitu. Terus produk ini di-endorse sama siapa nih? Belum lagi bandingkan harganya, misalkan di harga ini sekian ribu, sedangkan di harga ini sekian ribu. Jadi membandingkan dulu. Jadi sebelum membeli pasti cari tahu dulu. Nah, ini yang membuat digital marketing menjadi sesuatu yang dibutuhkan baik di industri atau teman-teman misalkan punya usaha sendiri seperti online shop, dan lowongan kerja digital marketer juga banyak banget karena skillnya memang dibutuhkan pada saat ini. Seperti itu. Bentar, saya lupa merekord. Oke, kembali lagi ya ke materi. Membahas tentang digital marketing tentunya nggak akan habis ya pembahasannya karena luas sekali. Nah, ini adalah consumer journey, di mana perjalanan seorang konsumen dari pertama kali tahu produk sampai ke tahap mengenal, kemudian membeli, terus loyal terhadap produk tersebut. Gini contohnya, misalkan teman-teman cari baju nih, awalnya teman-teman itu nggak tahu produknya atau brand A itu seperti apa, kemudian search di Google atau ada teman yang merekomendasikan gitu di sosmed, maka teman-teman itu berada di tahap awareness. Nah, itu kemudian teman-teman jadi lebih tahu gitu baju atau produknya.
Ini itu di tahap consideration, karena sudah tahu, terus tertarik, dan akhirnya membeli. Itu teman-teman di tahap conversion. Setelah membeli, misalnya ada teman yang ingin mencari baju juga, dan akhirnya teman-teman itu merekomendasikan atau nge-share baju yang telah dibeli tadi. Nah, itu udah masuk ke loyalty. Jadi seperti itu perjalanan consumer journey-nya itu. Kemudian ini, terus kenapa harus digital marketing? Nah, ini ada beberapa manfaat menggunakan digital marketing dibandingkan dengan tradisional marketing. Nah, yang dimaksud dengan tradisional marketing itu sebuah iklan yang tanpa menggunakan internet. Seperti tadi yang telah saya jelaskan dan berikan contoh, misalnya iklan di billboard atau TV. Nah, itu yang dimaksud dengan tradisional marketing. Nah, yang pertama, benefit atau manfaat yang digunakan ketika menggunakan digital marketing itu, yang pertama ada hyper targeted. Jadi, teman-teman bisa menggunakan digital marketing untuk meraih konsumen atau calon-calon pelanggan yang spesifik gitu. Contohnya, kalau misalkan pakai tradisional marketing seperti di billboard itu iklannya nggak bakal tahu berapa orang yang melihat billboard, terus siapa aja yang melihat billboard, gendernya, usianya berapa, nggak bakal tahu. Tetapi berbeda jika misalkan teman-teman memasang iklan menggunakan digital marketing seperti di Facebook Ads ya. Teman-teman mungkin nggak asing lagi dengan Facebook Ads, iklan di Facebook. Nah, itu kita bisa melihat dan menargetkan orang dengan spesifik tertentu, mulai dari usia, gender, kemudian berapa orang, dan lainnya pokoknya. Itu yang dimaksud dengan hyper targeted, jadi bisa dispesifikkan. Nah, kemudian yang kedua ada measurable ya. Nah, yang kedua ini artinya semua kegiatan yang ada di digital marketing itu terdokumentasi dengan baik dan data-datanya itu bisa digunakan untuk menganalisis supaya lebih efektif ketika kita ingin memilih orang-orang yang kita tuju. Itu measurable. Dan yang ketiga itu ada interaction ya, interaktif. Contohnya gini, kita pasang iklan di TV. Iklan di TV itu nggak akan bisa mendapatkan respon dari audiensnya. Jadi misalkan kita menonton iklan, terus kita mau berkomentar terhadap iklan tersebut melalui televisi itu nggak bisa. Jadi orang yang memasang iklan nggak tahu kalau kita berkomentar. Sedangkan kalau iklan di sosial media, teman-teman bisa ngomong, misalkan kayak gini komentarnya, ini produknya bagus atau kurang menarik nih, jadi bisa respon secara langsung melalui komentar misalkan gitu, melalui video yang diposting terus kita berkomentar. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir ada cost efektif, maksudnya harga yang lebih murah. Jelas ya, karena kalau misalkan kita pasang iklan di billboard atau televisi itu cenderung mahal. Nah, dengan digital marketing ini bisnis kecil pun bisa melakukan dan mencoba. Contohnya gini, iklan di sosial media atau di blog. Dan teman-teman itu bisa benar-benar mengukur usaha dan apa yang didapatkan dengan digital marketing. Udah murah, bahkan bisa dikatakan gratis ya, karena modal kuota sama akun saja. Terus kalian juga, teman-teman juga bisa memantau dengan seberapa besarnya usaha kita dan hasilnya seberapa gitu dengan usaha tersebut. Itu yang dimaksud dengan cost efektif. Nah, masuk ke kategori dari digital marketing. Ini ada 5 kategori ya. Yang pertama ada search, kemudian sosial media, terus ada konten, email, dan paid ads. Nah, pertama search dulu nih. Di dalam search itu ada 2. Yang pertama search engine optimization atau SEO, dan search engine marketing atau SEM. Nah, ini SEO dulu yang saya akan jelaskan. Nah,
SEO itu merupakan sebuah proses untuk melakukan optimasi kepada sebuah website secara organik supaya bisa muncul di hasil pencarian gitu. Ketika orang mencari dengan kata kunci tertentu. Contohnya di sini ada resep dalgona kopi ya. Itu terus ada muncul 3 artikel teratas. Nah, 3 artikel ini bisa dibilang website dengan SEO yang baik atau bagus ya. Kenapa? Karena bisa muncul di 3 teratas di mesin pencarian ini. Nah, itu dari SEO. Tujuan SEO ini biasanya untuk driver traffic to blog atau website ya. Nah, atau gini nih, website yang kita miliki itu menjadi lebih mudah ditemukan oleh orang yang mencari, yaitu tujuan dari search engine optimization. Nah, SEO atau SEO ya. Kemudian yang kedua dalam search ini ada search engine marketing atau SEM. Apa itu SEM? Bedanya apa sama SEO gitu. Sebetulnya SEM itu tujuannya sama seperti SEO, untuk driver traffic to website atau blog ya, dan juga bermain keyword atau kata kunci yang digunakan seperti SEO. Nah, coba lihat di gambar di sini contohnya itu saya mencari cara bikin dalgona kopi dan hasilnya kebetulan yang pertama adalah dari Nescafe nih. Jadi ada sebuah link yang bertulisan ad. Nah, ad ya atau iklan, dan ketika diklik maka akan masuk ke situsnya Nescafe. Nah, ini berarti yang dilakukan oleh Nescafe itu SEM ya, yang di mana mereka menggunakan Google Ads atau iklan yang ada di Google, dan tentunya ini berbayar. Jadi itu bedanya antara SEO dengan SEM. Kalau SEM itu berbayar dan kalau SEO itu gratis, hanya membuat blog ya. Nah, terus yang berikutnya yang kedua ya, ini yang kedua ada sosial media marketing. Ini mungkin kategori atau jenis digital marketing yang populer ya, karena kan kita semua pakai sosial media gitu. Semua menggunakan sosial media, baik media sosial media Twitter, Facebook, terus Instagram atau lainnya. Dan ini adalah salah satu cara marketing untuk mempromosikan brand, konten, produk atau jasa di sosial media gitu. Tujuannya dengan menggunakan sosial media marketing ini tentunya untuk memperkenalkan produk kita supaya orang-orang jadi tahu melalui sosial media itu. Itu pertama ya, tujuannya pertama itu. Kemudian yang kedua itu drive engagement, maksudnya yaitu like, comment, dan share. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan sosial media marketing untuk mendorong orang untuk masuk ke website gitu. Misalkan gini, ketika kita mau memposting ke media sosial, kita menambahkan link website di postingan tersebut gitu. Contohnya di sini ada lagi terkait sosial media ya, di sini ada Grab Indonesia dan juga NetGeo ya, dan ini NetGeo, Grab dan NetGeo. Dan ini berbeda antara penyampaian di sosial medianya Grab Indonesia dengan NetGeo, itu berbeda. Di di Grab ini, Grab memposting di Twitter ya, di Twitter, di mana kata-katanya atau bahasanya juga ala-ala Twitter, sesuai dengan anak-anak Twitter. Nah, sedangkan NetGeo ini memposting di Instagram, dan NetGeo juga ini kayaknya lebih ke cenderung serius gitu. Cerita dan kata-katanya itu lebih serius, berbeda dengan Grab Indonesia yang ada di posting di Twitternya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah ada konten marketing ya. Di sini ada konten marketing. Nah, yang dimaksud dengan konten marketing itu cara pemasaran yang dilakukan dengan membuat konten. Seperti itu.
Jadi konten marketing tuh benar-benar memanfaatkan informasi yang ada atau riset-riset tertentu, tapi tujuannya adalah untuk mempromosikan produk atau jasa. Nih, ini ada Vineta. Vineta ini merupakan brand yang mengiklankan produk es krim, tetapi tidak secara langsung mengajak seseorang untuk langsung membeli, "Ayo beli nih," enggak, tapi menggunakan sebuah kata-kata secara halus, tapi secara tidak langsung membuat kita sebagai konsumen merasa penasaran dan akhirnya membeli. Atau contohnya gini, sekarang lagi booming nih di TikTok nih. Di TikTok itu banyak video-video yang kayak mendeskripsikan sebuah makanan sambil makan. Misalkan lagi makan makanan yang buah-buahan snack kering gitu. Nah, itu misalkan membuat audiensnya tergiur, membuat penontonnya tergiur, dan akhirnya tanpa mengajak pun itu membuat kita sebagai yang menonton itu akan membelinya karena penasaran terhadap reviewan-reviewan yang ada di video tersebut. Kemudian yang keempat itu ada email marketing. Nah, ini merupakan penggunaan email untuk mempromosikan seperti diskon, terus adanya event. Tujuannya adalah agar orang atau yang kita beri pesan itu mau masuk ke website kita. Jadi email marketing ini banyak digunakan untuk mencoba men-convert orang yang tadinya belum beli jadi mau beli, dan bahkan yang sudah beli juga jadi pengen beli lagi. Nah, itu tujuan dari email marketing. Kemudian nih yang terakhir ada PPC marketing ya. Ini PPC marketing atau sekarang tuh disebutnya dengan programmatic ads. Nah, ini merupakan salah satu metode beriklan di internet juga. Ini juga populer. Banyak sekarang brand-brand ternama atau perusahaan juga menggunakan programmatic ads ini. Nah, dan yang berikutnya ini adalah terkait beberapa tipe digital marketing. Itu yang pertama ini ada influencer marketing. Ini itu cara marketing digital dengan membayar seleb yang punya follower banyak. Nah, nggak asing ya, mungkin teman-teman nggak asing dengan kata seleb gitu, yang mempunyai followers banyak, bahkan mempunyai fans untuk mempromosikannya gitu. Nah, itu termasuk ke dalam tipe digital marketing, influencer marketing ini. Nah, dan yang kedua itu di sampingnya bisa dilihat di situ ada contoh affiliate marketing. Ada jenis affiliate marketing. Affiliate marketing juga sekarang sudah tidak asing lagi ya, banyak ditemukan baik melalui website, di Google seperti itu, ataupun banyak sekali di TikTok seperti itu. Nah, di sini saya ambil contohnya itu ada rekomendasi gadget di sebuah website, tetapi ini tidak hanya rekomendasi saja, ada link produk yang ditujunya juga. Misalkan di sini merekomendasikan gadget Lenovo atau gadget Asus. Nah, itu juga ditambahkan dengan link-link produk toko atau e-commerce yang ditambahkan gitu, untuk nantinya ketika orang melihat dan membaca kemudian tertarik bisa langsung ngeklik dan langsung beli ke toko yang telah ditambahkan linknya, dan ini akan mendapatkan komisi misalkan sekian persen gitu dari hasil orang yang membeli melalui link tersebut. Itu yang dimaksud dengan affiliate marketing ya. Kemudian yang terakhir itu ada online PR. Ini merupakan salah satu liputan ya secara online. Misalnya sebuah produk yang baru launching kemudian di-share. Nah, itu. Jadi itu 3 hal yang ada di dalam tipe digital marketing.
Kemudian yang terakhir itu membahas tentang skill digital marketer. Nah, kita selain tahu tentang digital marketing, kita juga harus memiliki skill-skillnya, skill yang harus dimiliki seorang digital marketer. Jadi untuk menjadi seorang digital marketer itu tidak bisa sembarang, harus ada skill-skillnya, harus ada kemampuan-kemampuannya agar apa yang kita iklankan, apa yang kita pasarkan itu sampai ke target sesuai dengan harapan itu. Nah, di sini ada 5 skill yang harus dikuasai. Sebetulnya banyak, namun di sini diambil secara garis besar. Yang pertama itu ada desain grafis, kedua ada copywriting, ketiga ada ads manager, dan keempat ada content creator, terakhir itu social media manager. Ini harus kalau misalkan kita ingin menjadi seorang digital marketer harus menguasai. Nah, yang pertama itu desain grafis. Nah, ini adalah merupakan bentuk penyampaian dalam visual ke banyak orang gitu untuk mengiklankannya. Jadi memang penting sekali skill desain grafis itu, karena semakin kita kreatif, semakin kita idenya bagus untuk membuat yang dituangkan ke desain grafis ini, maka akan menarik para konsumen. Konsumen juga akan tertarik gitu. Contohnya membuat poster, terus membuat banner, pokoknya banyak yang berkaitan dengan digital desain grafis itu. Kemudian yang kedua itu harus menguasai copywriting, tentu ya, ini tentu harus dimiliki, ini penting juga karena untuk mempromosikan dalam sebuah kata-kata itu tidak gampang. Jadi kita harus banyak melatih juga, harus banyak membaca sih tentunya ya, karena copywriting ini kan kaitannya dengan kata-kata. Kalau misalkan kita sedikit pengetahuan kita tentang kata-kata, ya maka sulit untuk dikerjakan. Makanya harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar gitu. Kemudian yang ketiga ada ads manager. Ads manager ini merupakan iklan dengan strategi tertentu agar tidak salah target, seperti tadi yang Facebook ad contohnya gitu. Mungkin teman-teman juga pernah lihat nih di postingan Instagram, TikTok kayak gitu kan ada bacaan ads manager. Nah, itu kita juga harus menguasai terkait ads manager tersebut gitu. Keempat itu ada konten kreator. Nah, tadi juga udah dibahas ya sedikit terkait konten kreator. Jadi sekarang tuh memang populer banget ya di TikTok atau di semua sosial media yang konten kreator itu. Nah, teman-teman harus memiliki skill tersebut. Jadi gimana sih agar konten kita menarik dan dapat diterima oleh masyarakat? Itu gimana sih untuk membuat sebuah konten perusahaan biar banyak yang tertarik, biar banyak orang menerima perusahaan kita dan akhirnya orang-orang banyak yang tahu. Nah, itu harus tahu dulu nih skill-skill konten kreatornya itu seperti apa. Terus terakhir itu ada yang harus dikuasai itu adalah social media manager. Maksudnya ini tuh mengelola sosial media ya. Jadi mengatur sosial media agar kelihatan aktif terus memposting, membalas chat, itu juga ada tekniknya, ada skill-skill khususnya. Jadi harus dikuasai, tidak asal sembarang posting misalkan seperti itu. Nah, mungkin itu terkait webinar kali ini terkait digital marketing di era 5.0 itu ya. Barangkali teman-teman ada yang mau menanyakan atau ada yang ditanyakan terkait materi yang tadi barusan saya paparkan, boleh langsung saja on-kan mic atau langsung melalui pesan obrolan publik itu di situ dengan ketentuan teman-teman nanti di awal menyebutkan nama kemudian asal. Silahkan bagi yang ada pertanyaan saya buka ya.
ada masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya ingin bertanya, apa saja masalah-masalah yang sering muncul pada saat digital marketing? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah-masalah yang ada yang dihadapi ketika melakukan pemasaran digital marketing, mungkin gitu ya? Iya. Oke, saya izin jawab ya. Mungkin terkait masalah-masalah juga tentunya banyak ya, apalagi bagi teman-teman yang misalkan baru tahu soal digital marketing, itu tentunya masih banyak masalah, mulai dari skill, kemampuan, terus belum taunya nanti gimana target pasarnya. Jadi memang banyak sekali pembahasan-pembahasan yang harus memang teman-teman ketahui dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika melakukan pemasaran digital atau digital marketing itu memang harus benar-benar menyiapkan mental. Itu tentunya ya bagi kita yang akan menjadi seorang digital marketer itu. Yang kedua, kemudian berikutnya, jika kita melakukan pemasaran digital, itu tentunya ada banyak sekali pesaing-pesaing. Namun di antara semua permasalahan, banyak ya permasalahannya, ada salah satu kunci bagi pemula seorang digital marketer. Misalkan gini, kita mencoba dulu untuk mengamati sebuah digital marketer orang lain atau perusahaan orang lain. Lihat-lihat dulu, menganalisis dulu. Setelah itu baru kita setelah mengamati baru kita mencobanya, menirunya. Tapi meniru di sini tidak seluruhnya, semuanya meniru 100% meniru orang yang kita analisis itu, kita lihat itu. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa memanfaatkan modifikasinya gitu. Jadi enggak harus semua meniru dengan konten-konten orang lain, atau misalkan meniru pemasaran digital orang lain seperti apa, tapi harus ada sisi modifikasinya. Karena kalau misalkan kita tanpa memodifikasi, itu akan mengakibatkan masalah baru ya. Tentunya seperti yang kita ketahui, kalau misalkan sebuah konten atau sebuah cara copywriting itu kan, kalau misalkan kita kopas banget, cipless seperti yang kita tiru, nantinya akan ada hak cipta juga gitu, nggak bisa sembarangan kita kopas. Nah, itu beberapa permasalahannya. Sulit sih mungkin bagi yang baru atau yang baru mau mencoba gitu, baru memahami tentang digital marketer. Namun rekomendasi pembelajaran terkait digital marketer itu banyak sekali di Google atau di website gitu. Kayak di Kada itu kalau nggak salah ada juga pembelajaran terkait digital marketing. Seperti itu. Apakah cukup? Tadi siapa ya? Yuliana atau siapa? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, barangkali ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Saya. Oke, ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya ingin menanyakan, menurut kakak, apa saja yang menjadi kelemahan digital marketing? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelemahan digital marketing ya. Banyak ya untuk kelemahannya juga. Pertama itu kita harus memasarkan sesuai dengan target pasar yang tadi telah disebutkan. Itu mengakibatkan kalau misalkan kita salah target, kemudian
kita produknya itu tidak sesuai dengan diharapkan karena targetnya itu salah, itu mengakibatkan menjadi lemah ya, lemah. Kemudian tingginya pesaing. Nah, itu juga sebuah kelemahan ya, sebuah kelemahan digital marketer karena sekarang dilihat juga banyak sekali produk-produk yang dilakukan secara pemasaran digital atau digital marketing. Nah, terus ada juga gini, melibatkan banyak aplikasi. Tadi kan telah disebutkan ya, ada bisa melalui Google Ads, terus itu apa, Facebook Ads, Instagram Ads, karena kan semua sosial media kalau misalkan kita target pasarnya itu umum, maka harus semua juga kita lakukan. Karena misalkan gini, misalkan ya, ibu-ibu misalkan menggunakan Facebook, sedangkan remaja menggunakan TikTok, maka kalau misalkan target pasar kita ibu-ibu dan remaja, otomatis kita menggunakan dua aplikasi tersebut. Harus mengupload atau menggunakan konten ke dua aplikasi tersebut. Bahkan bisa banyak YouTube misalkan. Nah, itu masalah lagi, ada lagi misalkan keamanan atau privasi, itu juga ya, karena nantinya kalau misalkan menggunakan kayak iklan-iklan di media sosial juga itu harus mengirimkan seperti data-data gitu. Itu juga menghambat ke dalam keamanan atau privasi kita itu ya. Kadang juga kelemahannya itu berupa umpan balik yang negatif. Nah, umpan balik yang negatif ini dikarenakan kita itu bisa saja melakukan pemasaran digitalnya itu tidak sesuai target. Itu umpan balik, sehingga umpan balik dari apa yang kita lakukan itu kurang terhadap kita, dan akhirnya kita tidak, kalau misalkan menggunakan Google Ads, terus yang iklan-iklan di sosial media itu kan ada berbayarnya ya, misalkan 50.000 gitu, itu mengakibatkan kerugian juga buat kita itu. Jadi memang untuk pemasaran juga bisa dilakukan secara tradisional marketing dan juga digital marketing. Jadi tidak hanya dilakukan untuk digital marketing saja, seperti brand-brand ternama misalkan Sampo Sunsil, itu juga kan ada berupa digital marketingnya dan ada tradisional marketingnya di televisi itu ya, iklan-iklannya. Jadi memang harus jangan terlalu ditinggalkan di tradisional marketingnya itu, karena takutnya umpan balik dari digital marketing tersebut malah tidak sesuai gitu. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan terkait kelemahan ya, kelemahan dari bentuk sedikit ya. Ada lagi? Kak, kemudian apa saja yang harus menjadi tujuan awal seorang penjual online melakukan digital marketing? Oh, boleh diulangi. Apa saja yang harus menjadi tujuan awal seorang penjual online melakukan digital marketing? Oke, tujuan awal melakukan digital marketing ya, kalau misalkan kita punya online shop gitu. Pertama, mungkin tujuannya tertuju kepada customer-nya nih. Kita lihat produk kita seperti apa, terus customer kita itu siapa. Nah, itu harus sesuai. Mungkin bagi yang awal-awal tidak jangan lebih dulu ke kayak misalkan Google Ads itu, jangan dulu. Kita lebih ke yang simple dulu. Misalkan kita membuat sosial media seperti di Instagram dikhususkan untuk produk yang kakak jual misalkan gitu. Nah, nanti di situ kita iklankan, kita membuat poster, kita membuat kata-kata untuk captionnya semenarik mungkin. Jadi kita bermain dengan copywritingnya, terus bermain dengan desainnya, karena sekarang juga desain itu banyak bisa diperoleh juga, banyak template-template yang mudah juga. Jadi kita tidak perlu membuat dari nol, seperti misalkan untuk desain poster untuk Instagram bisa itu diedit di Fiverr, Canva, terus sejenisnya gitu. Itu yang pertama. Jadi
lakukan hal-hal yang lebih mudah dulu, lakukan hal yang sekiranya kita bisa dulu, kita mampu dulu. Itu yang pertama. Kedua, sekarang tuh lagi ngehitsnya di dunia pertiktokan kan ya. Mungkin untuk menjadi seorang digital marketing usaha sendiri atau digital marketingnya online shop sendiri, kita coba bermain di dunia pertiktokan, bermain di konten kreatornya. Kita coba membuat video, dan untuk membuat video agar orang lain bisa sekaligus viewersnya banyak, orang lain tahu gitu, itu tidak mudah. Jadi harus banyak sekali kita membuat video. Kalau misal